Selamat siang Ibu Chelsea dan teman-teman yang menyaksikan video ini. Pada kesempatan ini kami ingin mempresentasikan mengenai PSAK 22 tentang kombinasi bisnis. Berikut nama anggota kelompok kami. Ada saya sendiri Yosi Kumala, Evan Darian, Maria Alexander, Sarhana, dan Prayoga. Pertama, kita akan mulai dengan membahas pendahuluan yang memuat tujuan dan ruang lingkup, lalu metode akuisisi, akuntansi dan pengukuran setelah pengakuan awal, pengungkapan, tanggal efektif dan ketentuan transisi, lampiran A yang berisi definisi istilah, serta lampiran B yang berisi pedoman penerapan. Kita mulai dari tujuan. Pernyataan ini bertujuan untuk meningkatkan relevansi, keandalan, dan daya banding dari informasi yang disampaikan entitas pelapor dalam laporan keuangannya mengenai kombinasi bisnis dan dampaknya. Pernyataan ini diterapkan untuk transaksi atau peristiwa lain yang memenuhi definisi kombinasi bisnis. Pernyataan ini tidak diterapkan untuk yang pertama, akuntansi pembentukan pengaturan bersama dalam laporan keuangan pengaturan bersama itu sendiri, dan yang kedua, akuisisi aset atau kelompok aset yang bukan merupakan suatu bisnis. Yang ketiga, kombinasi entitas atau bisnis sepengendali. Identifikasi kombinasi bisnis. Entitas mengatur apakah suatu transaksi atau peristiwa lain merupakan kombinasi bisnis dengan menerapkan definisi dalam pernyataan ini yang mensyaratkan bahwa aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih merupakan suatu bisnis. Jika aset yang diperoleh bukan suatu bisnis, maka entitas pelapor mencatat transaksi atau peristiwa lain tersebut sebagai akuisisi aset. Lanjut ke metode akuisisi. Entitas mencatat setiap kombinasi bisnis dengan menerapkan metode akuisisi. Penerapan metode akuisisi mensyaratkan yang pertama, pengidentifikasian pihak pengakuisisi, yang kedua, penentuan tanggal akuisisi, yang ketiga, pengakuan dan pengukuran aset yang teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, dan kepentingan non pengendali pihak di akuisisi. Dan juga yang terakhir, pengakuan dan pengukuran goodwill atau keuntungan dari pembelian dengan diskon. Selanjutnya, identifikasi pihak pengakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, salah satu dari entitas yang bergabung diidentifikasikan sebagai pihak pengakuisisi. Selanjutnya, untuk penentuan tanggal akuisisi, pihak pengakuisisi mengidentifikasi tanggal akuisisi, yaitu tanggal pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas pihak diakuisisi. Tanggal pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas pihak diakuisisi umumnya adalah tanggal pihak pengakuisisi secara hukum mengalihkan imbalan, memperoleh aset, dan mengambil alih liabilitas pihak diakuisisi, yaitu tanggal penutupan. Akan tetapi, pihak pengakuisisi mungkin memperoleh pengendalian pada tanggal sebelum atau setelah tanggal penutupan. Pengakuan dan pengukuran aset teridentifikasi yang diperoleh liabilitas yang diambil alih dan kepentingan non pengendali pada pihak akuisisi. Pada tanggal akuisisi, pihak pengakuisisi mengakui terpisah dari goodwill, aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, dan kepentingan non pengendali pihak diakuisisi. Untuk memenuhi kualifikasi pengakuan sebagai bagian dari penerapan metode akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih memenuhi definisi aset dan liabilitas dalam kerangka konseptual pelaporan keuangan pada tanggal akuisisi. Pengklasifikasian atau penentuan aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih dalam kombinasi bisnis. Pada tanggal diakuisisi, pihak pengakuisisi mengklasifikasikan atau mengatur aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih sebagaimana diperlukan untuk menerapkan SAK selanjutnya. Pihak pengakuisisi memuat klasifikasi atau penentuan tersebut berdasarkan pada persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi, kebijakan operasional atau akuntansinya, dan keadaan terkait lainnya yang ada pada tanggal akuisisi. Prinsip pengukuran. Pihak pengakuisisi mengukur aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi. Pengecualian dari prinsip pengakuan yang pertama itu adalah liabilitas dan liabilitas kontingensi dalam ruang lingkup PSAK 57 atau ISAK 30.
Pengecualian dari prinsip pengakuan dan pengukuran, yang pertama itu ada pajak penghasilan. Pihak pengakuisisi mengakui dan mengukur aset atau liabilitas pajak tangguhan yang timbul dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih dalam kombinasi bisnis sesuai PSAK 46 pajak penghasilan. Yang kedua ada imbalan kerja. Pihak pengakuisisi mengakui dan mengukur liabilitas terkait dengan kesepakatan imbalan kerja dari pihak diakuisisi sesuai PSAK 24. Yang ketiga ada aset indemnifikasi. Dalam beberapa keadaan jaminan dapat terkait dengan aset atau liabilitas yang dikecualikan dari prinsip pengakuan atau pengukuran. Sebagai contoh, jaminan dapat terkait dengan liabilitas kontingensi yang tidak dapat diakui pada tanggal akuisisi karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara rendah pada tanggal tersebut. Dan yang terakhir ada sewa, di mana pihak diakuisisi merupakan penyewa. Pihak pengakuisisi mengakui aset guna dan liabilitas sewa untuk sewa yang diidentifikasi sesuai PSAK 73. Pihak pengakuisisi mengakui goodwill pada tanggal akuisisi yang diukur sebagai selisih lebih A atas B. A. Nilai agregat terdiri dari yang pertama imbalan yang dialihkan, yang berarti nilai wajar tanggal akuisisi. Yang kedua kepentingan non pengendali pada pihak akuisisi dan untuk kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap dalam 41 dan 42. Nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak mengakuisisi pada pihak yang diakuisisi. B. Selisih jumlah dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi. Jika kepentingan ekuitas yang diakuisisi lebih andal, goodwill ditentukan dengan nilai wajar tanggal akuisisi dari kepentingan ekuitas yang dialihkan. Jika terjadi imbalan yang dialihkan, nilai wajar kepentingan ekuitas pengakuisisi yang ditentukan dengan teknik penilaian. Pembelian diskon. Jika jumlah B melebihi jumlah A, pihak pengakuisisi mengakui keuntungan yang dihasilkan dalam laporan laba rugi pada tanggal akuisisi. Yang kedua terjadi karena pembelian terpaksa atau karena pengecualian. Yang tiga, sebelum diakui, pihak pengakuisisi menilai kembali apakah telah mengidentifikasi dengan tempat seluruh aset yang diperoleh dan liabilitas yang dialihkan serta aset kewajiban lain. Imbalan yang dialihkan diukur dengan nilai wajar. Penjumlahan seluruh aset yang dialihkan pengakuisisi, liabilitas yang diakui pengakuisisi, dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh pengakuisisi. Pengarahan karyawan par 30. Lalu yang terakhir, nilai tercatat imbalan yang dialihkan dinilai dengan nilai wajar. Keuntungan dan kerugian pada tanggal akuisisi kecuali tetap berada dalam entitas tidak boleh diakui. Imbalan kontingensi. Imbalan kontingensi timbul karena kesepakatan. Lalu mengakui imbalan kontingensi pada nilai wajar pada tanggal akuisisi. Lalu diklasifikasikan sebagai liabilitas atau ekuitas berdasarkan definisi instrumen ekuitas. Lalu ada pengakuisisi mengklasifikasikan hak atas imbal hasil yang dari imbalan yang dialihkan sebelumnya sebagai aset jika memenuhi kondisi tertentu. Selanjutnya, saya Syarhana Fati dengan NIM 2022-50290 akan menjelaskan tentang pengungkapan. Pihak pengakuisisi mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan dari kombinasi bisnis yang terjadi, 1. Selama periode pelaporan berjalan atau setelah akhir periode pelaporan, tetapi sebelum tanggal pelaporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Pihak pengakuisisi mengungkapkan informasi yang mungkin pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi dampak keuangan dari penyesuaian yang diakui pada periode pelaporan berjalan yang berhubungan dengan kombinasi bisnis yang terjadi pada periode tersebut atau periode pelaporan sebelumnya. Tanggal efektif dan ketentuan transisi. Tanggal efektif dan ketentuan transisi di sini ada 1 Januari 2011. Pernyataan ini diterapkan secara prospektif untuk kombinasi bisnis yang tanggal akuisisinya pada atau setelah awal periode tahun buku yang mulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011. Aset dan liabilitas yang berasal dari kombinasi bisnis yang tanggal akuisisinya sebelum tanggal 1 Januari tidak disesuaikan dengan berlakunya pernyataan ini. Goodwill yang diakui sebelumnya. Penghentian amortisasi. Amortisasi goodwill dihentikan sejak awal tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Eliminasi akumulasi amortisasi. Akumulasi amortisasi goodwill dihapus pada awal periode tersebut. Selanjutnya ada uji penurunan nilai. Goodwill diuji penurunan nilainya sesuai PSAK 48 sejak awal periode tersebut. Goodwill negatif yang diakui sebelumnya.
Penghentian pengakuan goodwill negatif. Goodwill negatif dihapus pada awal periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011 dengan menyesuaikan saldo laba awal. Aset tak berwujud yang diakui sebelumnya. Aset tak berwujud yang tidak memenuhi kriteria identifikasi sesuai PSAK 19 direklasifikasikan sebagai goodwill pada awal tahun. Investasi yang dicatat dengan metode ekuitas. Goodwill dalam investasi. Goodwill yang diperoleh dalam investasi diakui tanpa amortisasi nasional. Selanjutnya ada selisih lebih nilai wajar. Selisih lebih nilai wajar aset, liabilitas, dan liabilitas kontingensi diakui sebagai penghentian laba rugi periode investasi yang diperoleh. Selanjutnya, investasi dengan metode ekuitas sebelum 1 Januari 2011. Amortisasi goodwill dihentikan sejak awal tahun buku 2011. Goodwill negatif dihapus dengan penyesuaian saldo laba awal tahun buku 2011. Pajak penghasilan. Tidak ada penyesuaian kombinasi bisnis sebelumnya untuk perubahan aset pajak tangguhan. Perubahan aset pajak tangguhan diakui dalam laba atau rugi setelah pernyataan ini efektif. Selanjutnya ada referensi ke PSAK 71. Jika PSAK 71 belum diterapkan, referensi digantikan ke PSAK 55. Selanjutnya ada penarikan, ada di PSAK 22 tahun 1994 digantikan oleh pernyataan ini. Selanjutnya ada lampiran A, definisi istilah. Aset tak berwujud adalah suatu aset non-moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Yang kedua ada bisnis adalah suatu rangkaian integrasi dari aktivitas dan aset yang mampu diarahkan dan dikelola dengan tujuan menyediakan barang atau jasa kepada pelanggan, menghasilkan penghasilan investasi seperti dividen atau bunga, atau menghasilkan penghasilan lain dari aktivitas normal. Selanjutnya ada entitas bersama atau mutual entity. Adalah suatu entitas, selain entitas yang dimiliki investor yang memberikan dividen, biaya lebih rendah, atau manfaat ekonomi lain, secara langsung kepada pemilik, anggota, atau peserta, sebagai contoh perusahaan asuransi bersama, lalu credit union, dan juga ada koperasi. Selanjutnya ada goodwill. Goodwill adalah suatu aset yang mempresentasikan manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset lain yang diperoleh dalam kombinasi bisnis yang tidak dapat diidentifikasi secara individual dan diakui secara terpisah. Selanjutnya ada imbalan kontingensi. Pada umumnya, imbalan kontingensi adalah suatu kewajiban pihak pengakuisisi untuk mengalihkan aset atau kepentingan ekuitas tambahan kepada pemilik sebelumnya dari pihak akuisisi sebagai bagian pertukaran pengendalian atas pihak diakuisisi. Jika peristiwa masa depan tertentu terjadi atau keadaan tertentu itu sudah terpenuhi. Akan tetapi, imbalan kontingensi dapat juga memberikan hak kepada pihak pengakuisisi untuk memperoleh kembali imbalan yang dialihkan sebelumnya jika keadaan tertentu sudah terpenuhi. Selanjutnya ada kepentingan ekuitas. Untuk tujuan PSAK ini, kepentingan ekuitas diartikan sebagai kepentingan kepemilikan atas entitas yang dimiliki investor dan pemilik, anggota atau peserta atas entitas bersama. Selanjutnya ada juga kepentingan non pengendali. Ini tuh adalah ekuitas pada entitas anak yang tidak dapat didistribusikan baik langsung maupun tidak langsung pada entitas induk. Selanjutnya ada kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis transaksi yang kadangkala disebut sebagai penggabungan sesungguhnya atau true merger atau penggabungan sita equals. Selanjutnya ada nilai wajar. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi tertentu antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran pemilik. Nah, untuk tujuan PSAK ini, istilah pemilik termasuk pemegang kepentingan ekuitas yang dimiliki investor serta pemilik, anggota, atau peserta dari entitas bersama. Lalu juga ada pihak akuisisi. Pihak akuisisi adalah bisnis atau beberapa bisnis di mana pihak pengakuisisi itu memperoleh pengendalian atasnya dalam suatu kombinasi bisnis. Selanjutnya juga ada pihak pengakuisisi. Nah, pihak pengakuisisi adalah entitas yang memperoleh pengendalian atas pihak diakuisisi.
Tanggal akuisisi adalah tanggal di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas pihak diakuisisi. Nah, di sini suatu aset tuh dapat disebut teridentifikasi jika aset tersebut A. dapat dipisahkan, yaitu mampu dipisahkan, dipecah dari entitas yang mau dijual, dialihkan, terus bisa juga untuk dilesensikan, direntalkan, dipertukarkan, jadi baik secara individual atau bersama-sama dengan kontrak terkait. Aset atau liabilitas yang teridentifikasi tanpa memperhatikan apakah entitas memiliki intensi untuk melakukannya, atau yang kedua, ada timbul dari hak kontraktual atau hukum lain tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat dialihkan atau dipisahkan dari entitas atau hak dan kewajiban lainnya. Selanjutnya, kombinasi bisnis entitas pengendali. PP 01. PSAK ini tidak diterapkan untuk kombinasi bisnis dari entitas atau bisnis pengendali. Kombinasi bisnis yang melibatkan entitas atau bisnis pengendali adalah kombinasi bisnis yang seluruh entitas atau bisnis yang bergabung pada akhirnya dikendalikan oleh pihak yang sama. PP 02, sekelompok individu dianggap sebagai pengendali suatu entitas jika sebagai asli dari suatu kesepakatan kontraktual. Mereka secara kolektif memiliki kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional entitas sehingga mendapatkan manfaat dari aktivitas entitas tersebut. PP 03. Suatu entitas mungkin dikendalikan oleh individu atau kelompok individu yang bertindak bersama berdasarkan kesepakatan kontraktual, dan individu atau kelompok individu tersebut mungkin tidak tunduk pada ketentuan pelaporan keuangan berdasarkan SAK. PP 02. Besarnya kepentingan non-pengendali pada setiap entitas yang dikombinasi sebelum dan setelah kombinasi bisnis bukan hal yang relevan untuk mengatur apakah kombinasi tersebut melibatkan entitas pengendali. Selanjutnya, identifikasi kombinasi bisnis. PP 05, PSAK ini mendefinisikan kombinasi bisnis sebagai suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Pihak pengakuisisi mungkin memperoleh pengendalian atas pihak diakuisisi dengan beberapa cara, yaitu dengan mengalihkan kas, setara kas, atau aset lain, termasuk aset neto yang merupakan suatu bisnis. Yang kedua, dengan menimbulkan liabilitas, dengan menerbitkan kepentingan ekuitas, dengan menerbitkan lebih dari satu jenis imbalan, atau tanpa mengalihkan imbalan termasuk yang hanya berdasarkan kontrak. PP 06. Suatu kombinasi bisnis mungkin dirancang dengan berbagai cara untuk alasan hukum, perpajakan, atau alasan lain yang termasuk tetapi tidak terbatas pada satu atau kelebihan bisnis menjadi entitas anak dari pihak pengakuisisi atau aset neto dari satu atau lebih bisnis secara hukum digabungkan ke pihak pengakuisisi. Satu entitas yang bergabung mengalihkan aset netonya atau pemiliknya mengalihkan kepentingan ekuitasnya kepada entitas lain yang bergabung atau pemiliknya. Seluruh entitas yang bergabung mengalihkan aset netonya atau pemiliknya mengalihkan kepentingan ekuitasnya kepada satu entitas yang baru dibentuk. Sekelompok pemilik sebelumnya dari salah satu entitas kombinasi memperoleh pengendalian atas entitas kombinasi tersebut. Definisi bisnis. PP 07. Suatu bisnis terdiri dari input dan proses yang diterapkan pada input tersebut dan mampu berkontribusi untuk menghasilkan output. Terdapat 3 unsur yang didefinisikan sebagai berikut. Input. Setiap sumber daya ekonomi yang menghasilkan output atau memiliki kemampuan untuk berkontribusi dalam menghasilkan output jika satu atau lebih proses diterapkan pada sumber daya ekonomi. Yang kedua, proses. Setiap sistem standar, protokol, konvensi, atau peraturan jika diterapkan terhadap input menghasilkan output atau memiliki kemampuan untuk berkontribusi dalam menghasilkan output. Yang ketiga, output. Hasil dari input dan proses yang diterapkan pada input yang menyediakan barang atau jasa.
kepada pelanggan menghasilkan penghasilan investasi. Selanjutnya, pengujian opsional. Untuk mengidentifikasi konsentrasi nilai wajar, PP 07A, paragraf PP 70B mengatur pengujian opsional yang mengizinkan penilaian disederhanakan oleh rangkaian aktivitas dan aset yang diakuisisi bukan merupakan suatu bisnis atau entitas dapat memilih menerapkan atau tidak menerapkan pengujian tersebut. Jika pengujian konsentrasi terpenuhi, rangkaian aktivitas dan aset ditentukan bukan merupakan suatu bisnis dan tidak diperlukan penilaian lanjutan. Yang kedua, jika pengujian konsentrasi tidak terpenuhi atau jika entitas memiliki untuk tidak menerapkan pengujian tersebut, entitas kemudian melaksanakan penilaian yang diatur dalam paragraf PP 08 sampai dengan PP 12D. PP 07B. Pengujian konsentrasi terpenuhi jika secara substansial seluruh nilai wajar aset bruto yang diakuisisi terkonsentrasi pada aset teridentifikasi tunggal atau kelompok aset yang teridentifikasi serupa, yaitu aset bruto yang diakuisisi tidak mencakup kas dan setara kas, aset pajak tangguhan, dan goodwill yang dihasilkan dari dampak liabilitas pajak tangguhan. Yang kedua, nilai wajar aset bruto yang diakuisisi mencakup setiap imbalan yang dialihkan yang melebihi nilai wajar aset bersih teridentifikasi yang diakuisisi. Nilai wajar aset bruto yang diakuisisi umumnya ditentukan sebagai total perolehan dalam menambahkan nilai wajar imbalan yang dialihkan. Yang ketiga, suatu aset teridentifikasi tunggal mencakup setiap aset atau kelompok aset yang dapat diakui dan diukur sebagai aset teridentifikasi tunggal dalam suatu kombinasi bisnis. Yang keempat, jika suatu aset berwujud melekat pada dan secara fisik tidak dapat dipindahkan dan digunakan secara terpisah dari aset berwujud lainnya, tanpa menimbulkan biaya signifikan atau penurunan signifikan dalam utilitas atau nilai wajar salah satu aset, aset tersebut dipertimbangkan sebagai suatu aset teridentifikasi tunggal. Yang kelima, ketika menilai apakah aset adalah serupa, entitas mempertimbangkan sifat dari setiap aset teridentifikasi tunggal dan resiko yang terkait dengan pengelolaan dan penciptaan output dari aset tersebut. Yang terakhir, berikut yang tidak dipertimbangkan sebagai aset serupa, yaitu aset berwujud dan tak berwujud, aset berwujud dalam kelas yang berbeda, aset tak berwujud teridentifikasi dalam kelas yang berbeda, aset keuangan dan aset non-keuangan, aset keuangan dalam kelas berbeda, aset teridentifikasi dalam ruang lingkup kelas aset yang sama tapi memiliki karakteristik yang berbeda secara signifikan. PP 07C. Persyaratan dalam paragraf PP 07B tidak memodifikasi aset serupa dalam PSAK 19. Aset tak berwujud tidak juga memodifikasi pengertian istilah kelas dalam PSAK 16 atau aset tetap. Selanjutnya, umur bisnis. PP 08, meskipun bisnis umumnya memiliki output, output tersebut tidak disyaratkan bagi satu rangkaian terintegrasi dari aktivitas dan aset untuk memenuhi kualifikasi sebagai suatu bisnis. Supaya mampu dilaksanakan dan dikelola sesuai dengan tujuan yang diidentifikasi, dalam bisnis, suatu rangkaian terintegrasi dari aktivitas dan aset mensyaratkan dua unsur dasar, yaitu input dan proses yang digunakan oleh penjual dalam mengoperasikan bisnis tersebut. PP 08A. Jika suatu rangkaian aktivitas dan aset yang diakuisisi memiliki output keberlanjutan, pendapatan tidak dengan sendirinya mengidentifikasi bahwa keduanya suatu input dan proses substantif yang telah diakui. PP 09. Sifat dari unsur suatu bisnis bervariasi berdasarkan industri dan struktur operasi entitas, termasuk tahap pengembangan entitas. Bisnis yang sudah mapan seringkali memiliki berbagai jenis input, proses, dan output yang berbeda-beda. Sedangkan bisnis yang baru seringkali memiliki input dan proses yang sedikit dan kadang-kadang hanya memiliki output tunggal.
PP 10 dikosongkan. PP 11. Penentuan apakah serangkaian aktivitas dan aset tertentu disebut sebagai suatu bisnis berdasarkan pada apakah rangkaian diintegrasikan itu dapat dilakukan dikelola sebagai suatu bisnis oleh pelaku pasar. Selanjutnya, menilai apakah proses yang diakuisisi adalah substantif. PP 12. Paragraf PP 12A sampai PP 12D menjelaskan bagaimana menilai apakah proses yang diakuisisi adalah substantif jika rangkaian aktivitas dan aset yang diakuisisi tidak memiliki output dan jika rangkaian aktivitas dan aset diakuisisi memiliki output. PP 12A. Suatu contoh dari rangkaian aktivitas dan aset yang diakuisisi tidak memiliki output pada tanggal akuisisi adalah suatu entitas tahap awal yang belum memulai untuk menghasilkan pendapatan. PP 12B. Jika suatu rangkaian aktivitas dan aset tidak memiliki output pada tanggal akuisisi, proses yang diakuisisi dipertimbangkan hanya jika penting terhadap kemampuan untuk mengembangkan input yang diakuisisi mencakup tenaga kerja terorganisir. Selain itu, terdapat kekayaan intelektual, sumber daya ekonomik, hak untuk mendapatkan akses ke bahan baku. PP12C. Jika rangkaian aktivitas dan aset memiliki output pada tanggal akuisisi, proses yang diakuisisi dipertimbangkan substantif jika penting terhadap kemampuan untuk terus memproduksi output dan input yang diakuisisi, mencakup tenaga kerja terorganisir dalam keterampilan, pengetahuan, atau pengalaman. Berkontribusi secara signifikan terhadap kemampuan untuk terus memproduksi output dan mempertimbangkan unik atau langka, tidak dapat digantikan tanpa biaya atau penundaan yang signifikan dalam kemampuan untuk terus memproduksi output. PP 12D. Diskusi tambahan berikut mendukung kedua paragraf PP 12B dan PP 12C. Kontrak yang diakuisisi adalah input dan bukan merupakan proses substantif. Kesulitan dalam mengganti tenaga kerja terorganisir yang diakuisisi dapat mengidentifikasi bahwa tenaga kerja terorganisir yang diakuisisi melaksanakan proses penting terhadap kemampuan untuk menghasilkan output. Proses tidak penting jika seluruh proses yang disyaratkan untuk menghasilkan output. Identifikasi pihak pengakuisisi. PP 13. Pedoman dalam PSAK 65 digunakan untuk mengidentifikasi pihak pengakuisisi, yaitu entitas yang memperoleh pengendalian atas pihak diakuisisi. PP 14. Dalam suatu kombinasi bisnis yang terutama disebabkan oleh pengalihan kas atau aset lain atau timbulnya liabilitas, pihak pengakuisisi biasanya merupakan entitas yang menghasilkan kas atau aset lain atau menimbulkan liabilitas. PP 15. Dalam suatu kombinasi bisnis yang terutama disebabkan oleh pertukaran kepentingan ekuitas, pihak pengakuisisi biasanya adalah entitas yang menerbitkan kepentingan ekuitas. Bagaimana hak atau suara dalam entitas hasil kombinasi setelah kombinasi bisnis, keberadaan kepentingan suara minoritas yang besar dalam entitas adalah pemilik lain. Yang ketiga, komposisi organik pengatur entitas hasil kombinasi. PP 16. Pihak mengakuisisi biasanya merupakan entitas yang bergabung yang ukuran relatifnya secara signifikan lebih besar dari ukuran entitas yang bergabung lainnya. PP 17. Dalam suatu kombinasi bisnis yang melibatkan lebih dari dua entitas, penentuan pihak pengakuisisi mempertimbangkan antara lain entitas yang berinisiatif untuk melakukan kombinasi serta ukuran relatif dari entitas yang bergabung. PP 18. Entitas baru yang terbentuk dalam rangka kombinasi bisnis tidak selalu merupakan pihak pengakuisisi. Akuisisi terbalik. PP 19. Akuisisi terbalik terjadi jika entitas yang menerbitkan efek identifikasi sebagai pihak diakuisisi untuk tujuan akuntansi berdasarkan pedoman pada paragraf PP 13 sampai PP 18. Akan tetapi, penerapan pedoman dalam paragraf PP 13 sampai PP 18 menghasilkan identifikasi
entitas terbuka sebagai pihak diakuisisi untuk tujuan akuntansi, entitas tertutup sebagai pihak pengakuisisi untuk tujuan akuntansi. Pengukuran imbalan yang dialihkan. PP 20 dalam suatu akuisisi terbalik, pihak pengakuisisi secara akuntansi biasanya tidak memberikan imbalan kepada pihak akuisisi. Sebaliknya, pihak diakuisisi secara akuntansi biasanya menerbitkan efek ekuitas kepada pemilik pihak pengakuisisi secara akuntansi. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian. PP 21, laporan keuangan konsolidasian yang disusun setelah akuisisi diterbitkan dengan menggunakan nama entitas induk secara hukum, tetapi dideskripsikan dalam catatan atas laporan keuangan sebagai keberlanjutan laporan keuangan entitas anak secara hukum dalam satu penyesuaian. PP 22, karena laporan keuangan konsolidasi menyediakan keberlanjutan laporan keuangan entitas anak secara hukum, aset dan liabilitas dari entitas anak secara hukum, aset dan liabilitas dari entitas induk secara hukum, saldo laba dan saldo ekuitas lainnya, jumlah yang diakui sebagai kepentingan ekuitas yang diterbitkan, proporsi kepentingan non-pengendali atas nilai tercatat saldo laba sebelum kombinasi bisnis. Baik, selanjutnya mengenai kepentingan dan pengendali. Dalam akuisisi terbalik, pemilik pihak yang diakuisisi secara hukum diperlakukan sebagai kepentingan non-pengendali. Meskipun secara akuntansi, pihak pengakuisisi dianggap sebagai pihak yang diakuisisi. Pemilik pihak yang diakuisisi hanya memiliki kepentingan atas hasil dan aset bersih pihak yang diakuisisi. Kemudian mengenai laba per saham. Laba per saham dasar setelah diakuisisi terbalik dihitung dengan membagi laba atau rugi dari pihak diakuisisi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dari pihak diakuisisi dikalikan rasio pertukaran yang disepakati. Baik, di sini selanjutnya mengenai pengakuan aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih tertentu. Pertama, mengenai aset tak berwujud. Aset tak berwujud yang diperoleh dalam kombinasi bisnis dapat diakui terpisah dari goodwill jika memenuhi kriteria pemisahan dan hukum kontraktual seperti lisensi atau paten. Aset yang dapat dijual, dilisensikan, atau dipertukarkan seperti daftar pelanggan atau merek dagang terkait keahlian teknis juga memenuhi kriteria pemisahan meskipun tidak berniat dijual. Kedua, mengenai hak yang diperoleh kembali. Pihak pengakuisisi dapat memperoleh kembali hak yang sebelumnya diberikan kepada pihak diakuisisi, seperti hak penggunaan nama dagang atau teknologi yang diakui sebagai aset tak berwujud terpisah dari goodwill. Jika persyaratan kontrak menguntungkan atau merugikan dibandingkan transaksi pasar, pengakuisisi harus mengakui keuntungan atau kerugian penyelesaian. Kemudian yang ketiga mengenai kumpulan tenaga kerja dan item lain yang tidak teridentifikasi. Pihak pengakuisisi memasukkan nilai aset tak berwujud yang tidak teridentifikasi, seperti tenaga kerja atau kontrak potensial ke dalam goodwill. Setelah akuisisi, aset tersebut dicatat sesuai PSAK 19 dan kriteria keteridentifikasian menentukan apakah aset diakui terpisah dari goodwill tanpa membatasi asumsi dalam mengukur nilai wajar. Masuk ke bagian pembahasan yang terakhir mengenai pengukuran nilai wajar aset teridentifikasi tertentu dan kepentingan non-pengendali pada pihak diakuisisi. Di sini yang pertama ada arus dengan arus kas yang tidak pasti. Pihak pengakuisisi tidak mengakui penyisihan penilaian terpisah untuk aset yang diukur pada nilai wajar tanggal akuisisi, karena ketidakpastian arus kas sudah tercakup dalam pengukuran nilai wajar. Kemudian yang kedua, mengenai aset yang terkait dengan sewa operasi di mana pihak diakuisisi merupakan lessor. Pihak pengakuisisi harus mempertimbangkan persyaratan sewa operasi saat mengukur nilai wajar aset terkait, dan tidak mengakui aset atau liabilitas terpisah jika persyaratan sewa tidak menguntungkan dibandingkan pasar. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai PSAK 22 mengenai kombinasi bisnis. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih.